Kamu takut ya kalah dari aku gitu? Kamu Ada takut sedikit. kayak aku lebih oke secara finansial gitu nantinya? Ada sedikit. Jadi, kamu takut banget nih kalau aku ini nih bakal lebih menjadi apa ya? Jadi perdana menteri di rumah ini, ya? Perlu dikomunikasikan dulu arti dari peran suami dan istri ini untuk masing-masing apa. Ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu ya? Ngapain sekolah tinggi-tinggi nanti ini kayak gitu. Udah nanti aja gitu. Nah, justru kenapa cocok dengan suami saya itu karena saya ngerasa ini kita on the same level, on the same frequency nih gitu. We view our spouse sebagai equal partner. Perempuan gitu ya, mau ibu, istri, kalau misalnya punya sesuatu keinginan apapun itu, kalau aku mungkin dalam hal ini adalah pengen lanjut sekolah lagi, pitch-nya perlu dipikirin matang-matang ya. Mungkin kayak kita ajak dinner dulu gitu ya, atau kita ajak ngedate dulu, kita bahas dulu point of view soal kayak self actualization versi kamu tuh kayak apa sih, terus halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Hai, Bu. Hai Bapak. bahas apa kita kali ini, Bu? Bab, aku tuh mau ngasih proposal. Aku ingin melanjutkan lagi cita-citaku yang belum kesampaian. Masih Dong. Masih banget. Masih dong. Kenapa? Buat apa? Aku tuh pengen Coba aku lagi tanya, tuh. buat aku tuh apa? Aku pengen lagi sekolah ya, alias melanjutkan sekolah lagi. Oke, tapi belum dijawab. Buat apa? Ya, pertama mengaktualisasikan diri. Kedua, aku tuh seneng belajar yang kayak ya dari buku, terus ketemu lecture-nya, terus belajar gitu, beneran kayak sekolah lagi. Seneng aku. Oke, terus Terus ketiga buat karir dong. karir tuh jadi apa lagi nih sekarang? Ya mungkin bisnisnya biar bisa lebih Oh, kece gitu. lagi ya kan. Oke, emang terus gimana? Kita ngaturnya gimana? Coba pitch-nya yang lengkap. Kita bakal, kamu kalau sekolah akan gimana? Anak-anak gimana? Ya Rumah nanti gimana? kalau kamu udah approve ya kan, nanti kita bahas lebih detail gitu. Kenapa Loh, sih nggak kamu bisa kayak, dong. kamu kayak nggak setuju Nggak bisa gitu? dong. Kenapa sih? Jadi sebenarnya sih kalau aku memikirkan pertama domestiknya. Jadi gimana kita akan mengatur semuanya itu, gimana akan ya teknisnya tuh gimana kamu keluar atau di Indonesia aja, terus anak-anak sekolah gimana, yang ngurus gimana, apakah aku jadi sendiri ngurusnya? Bentar. Kok kamu jadi kayak sama sih kayak laki-laki yang di luar sana yang punya stigma macam-macam? Kamu takut ya kalah dari aku gitu? Kamu Ada takut kayak aku lebih oke secara finansial gitu nantinya? Ada sedikit. Jadi, kamu takut banget nih kalau aku ini nih bakal lebih menjadi apa ya? Jadi perdana menteri di rumah ini, ya? Itu udah. Udah ya? Itu Jadi udah. lebih lagi ya? Itu lebih lagi, bayangkan sekarang aja tanpa gelar yang segitu tingginya, aku sudah merasa kamu menjadi perdana menteri, apalagi nanti gitu. Hah? Kamu Apakah aku takut- juga sekolah? kamu takut kalau aku nggak butuh laki-laki lagi apa gimana sih? Oh, jadi sekarang kamu butuh aku? Ya masih lah. Oh, masih. Waduh, agak banget udah deh. Ya udah boleh deh. Nggak, ini coba caranya gimana? Apakah kamu akan keluar atau di Pengennya gimana? ke luar negeri. Emang di Pengen Indonesia dong. aja nggak bisa. Di Indonesia tuh ada yang sekolah bertaraf internasional seperti SGU, Swiss German University, yang ada 3 program banyak banget yang bisa 13 untuk di bachelor dan 3 untuk yang di master degree. Kenapa nggak itu? Di Jakarta aja sambil ngurus anak juga sama aku gitu. Kita kan nggak bisa LDR, kamu tahu kan? Bisa ya gitu ya. Kamu bisa LDR? Nggak bisa. Nah ya sudah. Apa jangan-jangan sesudah S3 biar bisa LDR Daripada kita lagi? ribut, Enggak ya? Oke. mendingan kita langsung undang aja narasumber kita kali ini. Sudah ada Mbak Prita Tia. Waduh, ini disuruh jadi penengah apa gimana nih? Kayaknya ini pitch-nya makin lengkap nih dengan ada seorang pakar di sini nih. Benar. Di sini udah ada Mbak Prita Tia, seorang psikolog klinis dan juga co-founder dari Bumi Nusantara Montessori dan juga Good Enough Parents gitu. Jadi udah pas banget kalau kita mau nanya-nanya Waduh, sama seorang Mbak Prita. Mbak Prita ini juga sekolahnya tinggi, Mbak. Makanya ini aku kayaknya mau nanya ke Mbak Prita aja deh. Jadi nggak usah ya? Oh, langsung udah gitu. janjian nih kita. Ya, berat nih. Ya udah coba aku dengar dulu pitch-nya. Mbak Prita ini kan udah sekolah S2. Terus punya cita-cita untuk lanjutin lagi nggak sekolah? Punya banget. Alasannya apa coba Mbak? nah. Kalau tadi Aryo nanya ke aku kan jawabnya kayak Aktualisasi ya. diri tadi katanya. Benar. Kalau Mbak Prita Saya kalau apa? pribadi nih ya, Mas Aryo sama Mbak Nucha, aku tuh kayak naruh S3 tuh udah
sejak sebelum aku S1 tuh kayak aku udah ngerasa pokoknya kalau aku sekolah tuh kalau bisa sampai mentok gitu. Oh, kalau ada S4, S5 juga diembat Diambil, juga tuh iya. kayaknya. Oke. Iya, kalau bisa sampai mentok gitu. Nah, terus kalau ditanya alasannya apa? Tadi mungkin mirip apa yang Mbak Nucha bilang ya, kalau sekolah itu kan belajarnya terstruktur gitu kan, kayak ada milestone yang kita pelajari gitu kalau di sekolah. Oke, jadi tunggu, ini Virgo semua ya di sini. Butuh struktur ya. Kebetulan kita Leo, Pak. Oh gitu. Kok Sama gue lah. nggak butuh struktur? Nah, tapi ternyata ini kalau tadi Mas Aryo bilang kenapa sih kok aktualisasi diri? Emang harus sekolah gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ngomong aktualisasi diri nih, Mbak Nucha sama Mas Aryo ada backingan teorinya nih ya. Makin kuat Apa nih tuh? speech-nya. Waduh, Makin kuat nih aku. Oke, Jadi- apa aktualisasi diri? Iya, ini kan sebenarnya mungkin satu teori yang mungkin udah banyak dipakai juga gitu ya. Si Abraham Maslow bilang kalau ada satu piramida kebutuhan yang setiap orang itu perlu penuhi sampai puncaknya gitu kan. Nah, masalahnya di masing-masing tahapan ini mungkin mimpinya orang atau aku baru bisa checklist kayak baru bisa ngerasa oke, ini terpenuhi dengan cara yang beda-beda gitu kan. Kalau Maslow bilang 2 yang tertinggi itu self esteem sama aktualisasi diri gitu. Jadi yang Mbak Nucha bilang tadi udah based on teori loh. Keren banget aku. Nggak ngadi-ngadi. Kamu udah baca nih sebelumnya nih kayaknya udah janjian. Jadi aktualisasi diri itu dalam sekolah adalah apa? Ijazah Nah, mungkin atau apa nih? ini nih motivasinya ini yang beda-beda Ya. gitu ya. Bisa jadi misalnya kalau aku gitu ya, aktualisasi diri, kenapa sih kok pengen S3? Kenapa kok nggak bikin karya lain aja gitu? Aku ngerasa kayak oke, kalau aku S3 itu kayaknya akan ada atau sekolah lagi mungkin gitu ya, kayaknya akan ada mindset yang berubah gitu. Misalnya nih kalau aku sekarang geraknya di pendidikan anak-anak gitu ya, Yeah. mungkin aku ngelihatnya masih tataran satu unit sekolah-sekolah gitu, tapi mungkin aku ngerasa kalau misalnya aku sekolah lagi, aku bisa membuat satu program tuh yang sifatnya lebih publik, lebih makro gitu kayaknya nih ya. Oh, kayak gini Gitu. kayaknya. Jadi Oh, aku gitu. kayaknya baru ngerasa oke, itu tahapan aktualisasi diri yang cukup menantang yang perlu dicek gitu, paling nggak dicoba lah. Emang gitu. aktualisasi diri tuh nggak bisa kayak lari maraton gitu atau panjat tebing gitu? Turun berat Termasuk badan nggak? misalnya Turun berat gitu badan, ya, aktualisasi diri ya. Termasuk nggak itu Mbak? Aktualisasi diri? Termasuk. Mungkin ada kan beberapa orang kayak misalnya klien-klienku gitu ya, mereka aktualisasi dirinya itu lebih ke arah karya gitu. Pokoknya mereka menghasilkan karya, mereka nggak suka sesuatu yang mungkin terlalu diatur kayak gitu-gitu. Nah, menurutku ya sah-sah aja. Nulis buku misalnya ya, Iya. kalau dari profesinya mungkin menulis buku salah satunya, tapi ini pengennya S3. Nah, karena itu aku pikir kalau udah sekolah lagi, kalau aku nulis buku tuh bakal lebih berbobot Wah, gitu. salah gue bawa nulis buku. Salah ya. Ini. Oke, Nucha juga mau nulis buku soalnya katanya. Bener. Lebih berbobot kan, risetnya lebih kuat gitu. Bener sih. Ya kan, tuh kan bener tapi dong. gini, maksudnya di sini nih ibu ini udah pada ibu-ibu nih, punya anak, Ya, punya sadar kok, suami. sadar. Ya. Jadi maksudnya bukan masalah umurnya, tapi masalah ada bagian lain dari Tanggung hidupnya, jawab lain. tanggung jawab lain. Nah, itu bukan gimana ya? Apakah kami para suami, mudah-mudahan gue berbicara atas nama banyak suami di sini. Kami para suami juga pengen anaknya gimana, Ya, pertanyaannya, ya. keluarganya gimana, saya juga nggak bisa ditinggal gitu. Oh, ada. Iya ya. Jadi kalau ini ya Mas Arya ngobrolin komunikasinya ke pasangan tuh gimana gitu ya. Nah, ini juga sensitif sih menurutku karena mungkin nggak semua, mungkin kalau kita bagi gitu ya dari pengalamanku orang curhat di konseling gitu ya, mungkin kayak ada 3 kategori besar lah para suami ini ya, alirannya gitu. Yang pertama mungkin suami-suami yang benar-benar mendukung 1000% deh. Wow. Oke, setuju, yakin itu langkah yang terbaik. Kalau perlu, ya udahlah aku ninggalin aja jobku yang di sini. Kamu mau sekolah di mana? Aku ikut, anak-anak Ya. ikut. Gitu. Pasti akan ada jalannya lagi, gitu kan. Terus mungkin tipe suami yang kedua, yes, but gitu ya. Oke deh, boleh, tapi di Indonesia ya. Oke. Tapi tetap di kota yang sama ya. Atau online mungkin ada yang online gitu ya. Tapi yang fleksibel ya waktunya. Nah, ini Fleksibel. mungkin yang kategori kedua ini kalau di kurva normal itu dia yang paling banyak nih kayaknya Oh, gitu ya. gitu. Karena kan ya nggak ekstrim ya, nggak ekstrim ngedukung banget, tapi juga nggak ekstrim yang pokoknya nggak boleh gitu. Iya. Nah, mungkin kategori ketiga para suami yang
Jangan dulu deh, anak-anak masih kecil, tunda dulu deh, jangan sekarang deh gitu. Dengan alasan macam-macam. Dengan alasan yang macam-macam gitu. Jadi kayaknya memang langkah pertama kita perlu tahu dulu nih point of view-nya pasangan tentang aktualisasi diri yang bentuknya sekolah lagi tuh apa. Pasangan kira-kira masuk ke yang mana nih dari 3 ini gitu ya. Kayaknya Aku masuk ke yang mana, Bu? Aku masuk. Kayaknya sih kamu masuk yang tipe kedua ya, yang tadi Iya, tuh iya. banyak apa namanya yang cukup normal lah gitu. Iya, iya. Cukup normal, cukup normal gitu. Kayaknya kamu nggak segitu willingnya untuk ngikut aku. Misalnya Iya. aku bilang aku pengen sekolah lagi di luar negeri, terus kamu willing untuk ngikut aku dan kita boyong anak-anak untuk bareng gitu. Kayaknya Aku ada nggak ya? tapinya sih, nanti habis kamu S3 asal kamu jadi CEO yang bisa menghidupi keluarga lebih baik gitu. Nah, itu harus gimana kalau aku jadi tapinya gitu? berat ya. Tapinya berat. Tapi aku juga coba mengerti ya, maksudnya mungkin masih banyak yang berpikir bahwa sebagai suami adalah kodratnya atau jalurnya adalah menafkahkan atau menanggung seluruh anggota keluarganya, istri dan anak-anaknya. Terus tiba-tiba istri yang pengen sekolah, pengen menghasilkan juga, entah itu mungkin ada yang sekolah belum tentu untuk kerja, tapi ada sekolah yang pasti untuk enhancement karirnya Ya. juga ada. Terus tiba-tiba gimana sih, aku mau coba mikir sebagai suami yang kategori ketiga tadi, kalau istrinya sudah lebih dari segi edukasi sekarang nih ya daripada suaminya, lalu potensi untuk lebih dari segi pendapatan juga ada. Ya. Apa yang menjamin bahwa ini akan sama Iya, gitu, ya, akan hubungannya baik-baik akan baik-baik aja ya. saja gitu. Kira-kira gimana Aduh. tuh ya? Berat banget nih 6 SKS nih kayaknya jawabannya. Panjang nih. Iya, tapi yang pertama kayaknya memang perlu dikomunikasikan dulu arti dari peran suami dan istri ini untuk masing-masing apa gitu kali ya, untuk pasangan ini gitu. Iya. Jadi misalnya, suami itu khawatirnya apa sih? Misalnya, gaya komunikasi istri ke suami jadi merendahkan, underestimate. Iya, ada Atau itu dikit. istri jadi terlalu dominan dalam mengambil keputusan. Jadi kita spesifikkan ke spesifik behavior apa yang dikhawatirkan suami kalau istri ini sekolah tinggi. Oh. Misalnya nanti nggak minta pendapatku lagi, itu kan Iya. misalnya. Jadi kalau misalnya kayak kita dari ngobrol gitu, aku akhirnya Mbak Pita udah S3 nih, terus kita lagi ngobrol, tiba-tiba mengutip Abraham Maslow, terus aku jadi itu siapa ya? Oh, ada teorinya toh, kan jadi bengong gitu. Mungkin hal seperti itu yang Iya, ditakutkan para suami kali ya. Benar Iya, sih. Cuman mungkin masalah ini juga komunikasinya tuh yang enak gimana? Karena kadang-kadang suka kelupaan nih kita ngomongin soal apa sih yang kita inginkan untuk masa depan atau cita-cita kita apa sih gitu. Kalau aku kan sebenarnya dari awal kita nikah dan bilang sih. justru pacaran aku masih pengen nih sekolah lagi, lanjutin Ya, sekolah. Aku pengen sih keluar, tapi kan nggak tahu nanti. Tapi ya udah deh kita pikirin nanti Iya. gitu. Cuman kan kayak kebanyakan pasangan mungkin lebih banyak ngomongin mantan lo berapa ya gitu. Udah ngapain aja sama Ngapain aja mantan? sampai 24 selusin apa 2 lusin ya. Nah, kira Iya, gimana iya. sih cara mengkomunikasikan sama pasangan soal apa yang kita inginkan gitu? Apakah masih valid untuk seorang perempuan, seorang ibu tuh punya cita-cita, punya mimpi, pengen ini, pengen itu, atau justru kayak ya udahlah, lo ngurusin anak aja gitu. Emang Iya, itu iya. udah kodrat gitu kan. Iya, Terus kayak ya udah kalau kerja aja nggak usah neko-neko deh, lo pengen sekolah lagi, pengen apa lagi gitu-gitu. Oke, sebenarnya kan kalau kita komunikasikan ke pasangan ini sangat bergantung tipe pasangannya masuk kategori yang mana tadi kan. Ya. Terus tipe kita masuk kategori yang mana. Cuman kalau rumusnya ya mungkin nggak bisa dipakai ke semua pasangan. Yang pertama, kadang-kadang itu pasangan misalnya kita nih mau bilang mimpi kita apa, itu terlalu direct gitu ya, terlalu langsung gitu. Aku pengen ini tanpa gali dulu dari suami ini kira-kira pandangan dia terhadap masa depan apa, mimpi dia apa gitu. Jadi sebelum kita ngomong direct nih pengen kita apa, kayaknya lebih bagus kita gali dulu. Kan kayak tadi ya misalnya Pak Aryo bilang, oh oke, kan nggak harus sekolah gini-gini, jadi kita gali dulu gitu. Terus yang kedua, datang dengan data mungkin ya, karena kan Oh, wow, mungkin oke. suami tuh punya ini, alah mau-maunya aja, ntar besok juga lupa gitu ya kayak. Tapi datang dengan data, termasuk data kayak oke, sistem sekolahnya gimana sih, fleksibel apa enggak, bisa online apa enggak, weekdays apa enggak gitu kan kayak. Jadi pitch-nya nggak setengah-setengah ya. Nah, datang dengan data ini yang bisa kira-kira menjawab keraguan suami gitu. Kayak waktu buat Benar, anak, waktu benar. buat dia, terus kesehatan
istri juga kan Iya. bagi-bagi. Nah kalau bisa datanya udah mencakup itu. Iya. Terakhir finansial sih, gimana lagi ya? Bener. Kan itu yang harus dibagi-bagi juga. Finansial kan bareng-bareng ya. Bener-bener, jadi banyak yang harus dipikirin sih. Ini Iya. ibu-ibu nih, perempuan gitu ya, mau ibu istri kalau misalnya punya sesuatu keinginan apapun itu, kalau aku mungkin dalam hal ini adalah pengen lanjut sekolah lagi, pitch-nya perlu dipikirin matang-matang ya. Mungkin kayak kita ajak dinner dulu gitu ya, atau kita ajak ngedate dulu, kita bahas dulu point of view soal kayak self actualization versi kamu tuh Iya. kayak apa sih, terus menurut kamu aku bisa melakukan hal apa lagi sih di luar dari ini, hal-hal biasa. to be fair, suami juga harus gitu sih. Maksudnya kalau ada rencana sesuatu juga emang harus dibicarakan gitu kan, harus Ya, pitch yang ya. lengkap segala macam. Iya. Oh, oke, kalau kamu mau pindah ke negara ini, ya aku akan melakukan ini ya. Aku akan kerja di sini, aku udah akan apply di sini, misalnya Ya, seperti ya. itu. Itu juga bisa nggak kayak istrinya yang pitch doang gitu, Iya, suami benar. tinggal dengerin terus tinggal iya apa enggak, tapi harus kayak ketemu di tengah Iya, gitu iya. somehow. Benar, Ya nggak sih? Benar. Tapi kamu nggak ada kenapa sorry? Iya, kayak misalnya istri, oke aku mau di mana gitu ya, kayak mungkin perlu digali juga suami bisa ngapain di sana gitu. Iya, benar. Benar, kita kenal satu pasangan Iya, teman betul. kita juga ya yang mau sekolah keluar, terus bahkan juga ngajak suaminya Sudah punya untuk anak juga, ngajak suaminya untuk pindah juga keluar, justru jadi sama-sama sekolah lagi Wow. gitu ya, terus bawa anaknya untuk sekolah di sana juga gitu, jadi ya ramean gitu rombongan. Seru ya, satu keluarga sekolah ya. Nah itu salah satu contoh dari suami tipe pertama tadi Iya, yang iya. 1000% mendukung. Tapi pasti konsekuensinya juga sangat besar tuh, memikirkan Bener. financialnya gimana Finansialnya tuh, 4 Mas? sekolah. udah, Iya, 4 sekolah udah. berarti ya. 4 sekolah tinggal di sana, Bener. terus dengan ini itunya yang mungkin nggak bisa kerja lagi seperti Ya. biasa gitu kan, berarti konsekuensinya cukup besar tuh. Bener banget. Kamu nggak ada contoh lain lagi yang mungkin lebih Lebih tengah-tengah gitu ya. finansialnya nggak? Nah sekarang gimana nih Mbak, kita kan ngomongin soal kita seorang ibu, seorang istri yang pokoknya tanpa lanjut sekolah lagi aja kita tuh Udah puyeng ya. udah puyeng, udah kocar-kacir sana sini gitu. Nah gimana sih caranya kita bisa menyeimbangkan peran kita? Apakah seimbang itu benar-benar bisa 50% kah antara berperan sebagai istri dan pekerja dan seorang ibu, atau ditambah lagi misalnya mau sekolah lagi gitu ya Mbak, atau kayak gimana nih mengelolanya? Nah ini dia nih, kalau udah bicara seimbang nih kayaknya udah puyeng ya. Jadi sebenarnya yang pertama, definisi seimbangnya perlu kita benerin dulu sih. Seimbang itu misalnya kita punya slot waktu anak, suami, kesehatan, kerjaan, sekolah misalnya ya. Yang namanya seimbang tuh nggak harus dalam setiap hari itu 100% dibagi 5 gitu. Kan mungkin ada kalanya anak lagi ujian, anak sakit dan lain sebagainya gitu ya. Ada hal-hal yang kita tinggalin, anak dapat porsi Ya. lebih besar gitu. Ya. Atau suami lagi ngambek misalnya, nah itu kan Nah, itu banyak tuh perlu porsinya. kita kasih porsi lebih besar. Atau mungkin kalau kita sekolah lagi, terus sekolah kita lagi banyak tugas, ya Ujian, mungkin yang lain perlu kita kurangin porsinya. Nah itu pertama, definisi seimbangnya dulu mesti dibenerin. Ya. Terus yang kedua, nah ini tadi, untuk bisa menyeimbangkan suami sama istri kayaknya perlu sepakat dulu. Misalnya, Pak, Bapak nggak apa-apa nggak kalau misalnya yang mandiin, nemenin anak-anak makan gitu kan, tidurin anak-anak karena kita perlu ngerjain tugas misalnya gitu. Nah, ketika itu dilakukan oleh Bapak, oleh Ayah, apakah itu dianggap sebagai utang gitu ya? Oke, kamu utang sama aku ya, ini tugas kamu, aku melakukan Wow. buat kamu. Atau, oh ya nggak apa-apa, Santai selama aku aja. bisa kan ya, ini anak kita gitu kan, bukan cuma anak kamu, jadi ya nggak apa-apa kita kerjain bareng-bareng. Iya. Itu tugas orang tua, bukan cuma tugas ibu misalnya gitu ya. Sampai ke urusan domestik lainnya misalnya gitu kan, kayak ngurus rumah dan lain-lain gitu. Seberapa jauh sebenarnya suami istri ini sepakat untuk pembagiannya gitu. Terus yang terakhir sebenarnya ini ya, kalau yang namanya sekolah lagi itu kan perlu fokus ya, ya nggak sih? Benar. Perlu fokus. Kalau nggak kan sayang ya. Kayak ya udah kita bikin tugas, kita riset apa segala macam kan perlu fokus. Nah, kayaknya emang perlu ada kesepakatan dari segi waktu. Misalnya nih, oke, setiap minggu aku untuk keluarga misalnya. Ya. Tapi misalnya Rabu malam, Jumat malam waktu aku ambil online course gitu ya, aku bilang ke
suamiku aku bilang Senin malam, Rabu malam, Jumat malam gitu kan. Biar jeda sehari gitu ya. Jam 7 ke atas aku nggak bisa pegang anak-anak ya, aku bilang gitu. Jam 7 ke atas aku ngerjain tugas gitu, supaya nggak terlalu mepet dan aku nggak stres, nggak jadi burnout gitu. Jadi sesimpel dan sedetail itu, tapi perlu disepakati dan suami perlu sepakat dulu bahwa ini penting dan aku suka rela aja ngelakuinnya gitu. Bener sih, dan aku selalu berpikir bahwa kayak misalnya kita ngambil online course atau misalnya kita mau melanjutkan sekolah lagi, itu ada timelinenya yang fix. Let's say kita dikasih waktu misalnya berapa semester, let's say 1,5 tahun memang buat ambil sekolah S2 gitu ya. Nah 1,5 tahun itu ya bener-bener fokus gitu. Jadi kita pikirkan bahwa ya tadi tuh masalah kayak alokasi waktu dan fokusnya memang 1,5 tahun ini. Lebih dari itu mudah-mudahan sih nggak ada yang ngulang-ngulang gitu ya. Jadi memang suami kalau aku butuh support suami untuk menghargai ini sih 1,5 tahun ini. Nah itu gitu. lebihnya sekolah mungkin ya, strukturnya jelas, timelinenya jelas gitu. Dengan perjanjian nggak boleh ngulang, yang ngulang udahan, nggak ada kesempatan ngulang, nggak ada. Bener-bener. Nah kalau gitu aku mau undang juga nih teman kita yang udah berpengalaman ngambil sekolah lagi S3 loh ya kan, sambil berbagi fokus dan waktunya tadi gitu sesudah menikah nih ya. Sesudah menikah. Nah kita panggilkan saja Ibu Deborah Simorangkir, setelah ini akan join bersama kita. Nah sekarang bareng kita ini udah ada Mbak Deborah Simorangkir, Director of Cooperations dari SGU. Dia juga seorang pengajar ya nih. Dan serunya kali ini kita mau cerita nih menyusul proposalnya Nucha, seseorang yang sudah berhasil menjalankan sekolah lanjutan sesudah menikah. Iya. Nah itu ceritanya gimana Mbak? Pengen tahu pengalamannya gimana sih Mbak Debbie? Oke, jadi kalau soal S3 itu memang saya sebenarnya sebelum menikah pun sudah tahu saya ingin mengejar S3. Ya, jadi I had it already planned ya in my mind gitu. Nah, bahkan bukan undermining my plan to marry ya. Cuman bahkan saat itu kenapa keputusan untuk menikah adalah karena saya sudah fix akan ke Jerman, berangkat nih buat ngambil S3. Ya kan? Jadi saya tidak mengubah plan saya gitu. Jadi tetap di situ saya katakan pada then boyfriend gitu. Oke, gue udah fix nih mau ke Jerman. Do you wanna be part of my future or what do you wanna do gitu. Nah, terus habis itu ya udah berkelanjutan lah, akhirnya kami menikah sebelum berangkat ke Jerman gitu. Akhirnya ya memang disitulah pentingnya ini ya, kerjasama gitu, karena dia meninggalkan pekerjaannya di Indonesia untuk menemani aku ke Jerman gitu. Jadi we actually started our family di sana gitu. Eventually anak sulung aku juga lahirnya di Jerman gitu. Jadi part of our journey lah gitu. Jadi memang ini bukan sesuatu yang diputuskan sendiri aja gitu tapi memang we decided that we're gonna work on this together. Tapi obrolan semacam apa yang akhirnya oke deh aku berangkat ikut di sana gitu. Itu maksudnya gimana apa yang dibicarakan, misalnya apakah yang dilakukan di sana, bagaimana misalnya anak nanti atau apa, itu dibicarakan nggak? Absolutely. Jadi gini ya, aku selalu bilang, nah ini kalau aku sebagai dosen itu ya maksudnya bukan cuma mengajar di kelas pada saat mata kuliah aja ya, tapi I feel like I'm also a coach, a mentor lah to my students, terutama my female students, karena kalau communication itu kan mayoritasnya perempuan ya gitu. Aku selalu bilang ke mahasiswa dan ke teman-teman juga yang terutama yang belum married gitu, kamu kalau pacaran itu harus terbuka sama pacar, jujur, nggak cuma soal masa lalu. You have to be open, nggak cuma soal masa lalu. Misalnya udah pernah berapa kali pacaran, sama siapa aja, pernah ngapain aja dan sebagainya. Itu you have to be open, tapi most importantly, karena that's already in the past ya. Jadi sebenarnya udah lewat nih, udah bisa let go. Tapi yang paling penting sebenarnya justru kita jujur dan terbuka mengenai masa depan kita. What do we wanna do in the future? Jangan sampai nanti yang satu, saya punya teman soalnya yang dia udah married gitu, tapi ternyata udah expect aja bahwa oh ya kalau udah married nanti punya anak, tapi rupanya yang perempuan itu sama sekali nggak ingin punya anak. Akhirnya cerai setelah beberapa tahun gitu. Karena rupanya they never talked about this. Jadi things such as
nanti pengen lanjut kuliah atau who's gonna manage money, gue boleh kerja atau enggak, siapa yang bakal nanti misalnya kalau orang tua sakit boleh nggak tinggal sama kita dan sebagainya. Everything you have to talk about before getting married gitu. Dan itu menemukan kecocokan di situ bahwa punya ada beberapa misi yang sama. Itu akhirnya suami ikut dan jadi memang saya ketemu sama suami pun maksudnya udah mulai pacaran itu kan karena udah selesai kuliah S2 pulang dari Amerika. Ini background sedikit aja, jadi background keluarga saya diplomat gitu ya. Jadi emang educationnya di berbagai negara lah karena pekerjaan bokap lah gitu ya. Nah itu saya tahu bakal susah banget dengan laki-laki Indonesia yang sangat patriarkal ya. Yang saya pun sebelumnya pengen dijodoh-jodohin sama berbagai ibu-ibu Batak gitu, pasti bilangnya ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu ya, ngapain sekolah tinggi-tinggi nanti ini kayak gitu, udah nanti aja gitu. Nah justru kenapa cocok dengan suami saya itu karena saya ngerasa ini kita on the same level, on the same frequency nih gitu. We view our spouse sebagai equal partner, bukan somebody yang perempuan harus di bawah laki-laki, something like that. Jadi suami di sana ikut sekolah lagi atau aku coba membayangkan dari segi logistiknya misalnya nih ya, Nucha juga apakah kita semua pindah keluar atau dia di Indonesia aja atau gimana. Jadi kalau bayangannya gimana sih di saat menjalankan kuliah itu? Ya, jadi waktu itu justru dia jadi kuliah lagi walaupun di Indonesianya dia udah S2 sebenarnya gitu ya. Udah S2 tapi akhirnya dia mendaftarkan diri untuk program S2 komunikasi di same university biar dapat visanya gitu. Jadi justru sebenarnya dan eventually he didn't finish it karena emang tujuannya adalah untuk menemani aku, istrinya gitu kan. Gitu aja kalau gitu. Bucinnya level tinggi nih. Iya benar bucin level tinggi. Nah tapi kalau kita bahas tadi kan soal experience-nya gitu ya seperti apa. Tapi challenge-nya kan pasti banyak nih. Jauh dari orang tua, terus belum lagi financialnya mungkin nggak segitu stabil kalau misalnya sama-sama di Jakarta dan kerja gitu ya. Ini kan berbagi waktu dan fokusnya juga apalagi pada saat itu lagi hamil. Nah challenge-nya apa aja tuh Mbak Debbie? Challenge-nya banyak banget ya, banyak banget. Saya I have two sons ya, yang satu lahir di Tangerang Selatan, yang satunya lagi lahir di Jena, Jerman gitu. Itu beda banget ya. Keren aja kelihatan kayak kedengarannya di Jerman, tapi sebenarnya challenge melahirkan di Jerman tuh banyak banget. Gak ada mbak ya? Gak ada siapa-siapa. Itu totally clueless. Me and my husband totally clueless how to keep a baby alive lah basically gitu kan ya. Kita ngalamin berbagai macam Mas Aryo. Jadi antara lain misalnya minta donation ke Palang Merah, ya, terus beli baju bekas, macam-macam gitulah. Pokoknya benar-benar mengais-ngais banget gitu. Tuh, karena my income was only the scholarship doang. Gitu, visa kami nggak mengizinkan untuk bekerja kan, jadi benar-benar yang satu scholarship untuk menghidupkan me, my husband and my baby, gitu. Sambil ya udah S3 itu gitu. Jadi ya emang kalau bukan karena partnership tersebut nggak bisa deh kalau misalnya si suaminya ya kan this is your choice gitu, you have to do it yourself, nggak bisa, it has to be partnership memang. Iya. Nah sekarang ini kan Mbak Debbie udah ngajar nih di salah satu kampus gitu. Nah itu ceritanya seperti apa sih Mbak? Oke, jadi bahkan sebelum menikah pun saya udah jadi dosen ya gitu, udah ngajar. Semenjak pulang dari Amerika setelah selesai S2 pulang ke Indonesia emang ngajar gitu. Jadi emang karir saya emang sebagai dosen gitu ya. Nah ini sih emang terutama di tempat saya bekerja sekarang yaitu SGU ya, Swiss German University. Itu yang justru kalau dulu ya itu kan almost like either you go to college atau either you go to school atau you have to be a mother atau a wife kayak gitu. Susah banget lah maksudnya do everything ya. Saya tuh suka dengan yang at least di SGU ya, we allow so much flexibility to people, nggak cuma mothers juga sebenarnya ya, tapi karyawan ya gitu. Kita bisa bekerja sambil kuliah karena kalau dulu kan nggak bisanya karena membagi waktu ya harus datang ke kampus. Kalau sekarang ada hybrid atau bisa online, waktunya juga bisa weekend yang
unheard of when I was younger gitu ya. Iya, Kayak iya, dulu kayaknya nggak bisa banget nih kalau misalnya saya harus berangkat ke Jerman nih kayak gitu. Tapi sekarang kan opsinya banyak banget. Kayak di SGU, saya berangkat ke Jerman. Tapi kalau SGU itu ada kerjasama dengan luar negeri juga. Jadi tetap bisa dapat ijazah dari luar negeri. Double degree ya? While still being di Indonesia gitu. Jadi ini yang menyenangkan sih ya, maksudnya from my experience, walaupun saya punya pengalaman yang berbeda, tapi I see that ternyata my campus juga allows similar experiences to many younger women. Jadi ada kemungkinan nih Bisa dong. kamu sambil Kuliah lagi. sebagai ibu, sebagai entrepreneur, sebagai istri, dan sebagai mahasiswi. Bisa ya, aku masih Bisa cocok ya? dong jadi mahasiswi lagi gitu, datang ke kampus gitu. Nah itu udah ada ya, maksudnya di SGU yang misalnya sudah menikah, menjalani sekolah lanjutan. Banyak, absolutely. Dan mereka aman-aman aja. Aman. Oke. Wah menarik banget nih. Aku ngelihatnya sih bahwa I think your journey was amazing. Apalagi kesepakatan dengan suami itu yang benar-benar menjadi penting, karena aku ngelihatnya bukan cuman ya itu tadi dibilang bahwa I allow you, aku bolehin deh kamu kuliah, ya udah, tapi harus selesai ya, tapi harus bayar sendiri ya, tapi harus macam-macam ya. Tapi memang aku sebagai suami harusnya memang ikut berperan dalam kuliahnya, dalam segi ya entah itu ngurus anak lah, apapun yang disepakati itu. Dan tampaknya suaminya Mbak Debbie dalam posisi seperti itu ya, seperti mendukung sampai sekolah di sana, sampai pindah, sampai akhirnya membantu mengurus anak, melahirkan di sana. Itu komunikasi yang penting ya Mbak Prita ya. Menurut Mbak Prita gimana? Iya, keren banget sih Mbak Devi. Aku dengerin sambil ya ampun. Iya, apalagi ini ya kayaknya kan persiapan tadi ya kalau dengar cerita Mbak Devi sama pasangan, persiapannya mateng banget, bukan cuman merencanakan tapi menjalaninya di sana gitu ya. Jadi kayaknya memang persiapan dari segi, mungkin kalau aku ngelihat aku sekarang gitu ya, kan anak udah 2 gitu ya, terus udah ya usia 5-7 tahun tuh kan belum gede untuk ditinggal, tapi diurusin kayak bayi, dianya nggak diem aja gitu ya. Jadi yang pertama kayaknya kalau persiapannya nih, menurutku mungkin masing-masing kita perlu lihat lagi nih ya, karena aku bergerak di bidang anak-anak ya, kita perlu lihat lagi kapan anak ini siap untuk ditinggal gitu. Kalau emang aku ngebayangin misalnya di Indonesia aja gitu ya, ditinggal dalam arti apa, waktu kita untuk mereka gitu ya, ini kira-kira pembagiannya akan gimana gitu kan. Terus yang kedua, kalau dari aku kayaknya sebelum kita memutuskan, kita perlu coba arrange dulu anak-anak ini hari-harinya akan berjalan seperti apa gitu kan. Kayaknya oke, dia sekolah misalnya, dia sekolah sampai jam 2 misalnya, terus habis itu dia ngapain nih gitu. Jadi supaya ya itu tumbuh kembangnya, meskipun tadi Mbak Debbie bilang ya kita nggak nemenin langsung di rumah, tapi kita arrange gitu, meskipun badan kita mungkin di mana gitu kan, tapi kita arrange kayaknya mereka gimana nih gitu ya. Jadi pertama kayaknya nyiapin dulu supaya si anak-anak ini juga tetap bagus juga tumbuh kembangnya gitu kan. Terus yang kedua itu tadi sih, kalau masalah support system dari keluarga kayaknya penting juga disiapin kalau burnout gimana nih gitu kan. Meskipun mungkin belum, tapi kan akan ya Mbak ya, akan paling nggak kan mendekati jurang-jurang burnout lah gitu ya. Nah itu kayaknya perlu diobrolin juga nih sama pasangan. Contoh paling simpel misalnya, aku suka bilang kalau aku lagi stres tuh jelekku apa sih? Nah itu kita obrolin nih sebelum aku ambil online certification itu. Terus dia bilang, kamu kalau lagi stres tuh ngomongnya ketus gitu. Ngomongnya ketus. Terus kalau diajak kayak Leo gitu ya. Kalau Leo emang ketus sih. Kalau ngomongnya ketus, terus nggak bisa diajak ngobrol receh. Jadi mukanya tuh tension terus gitu. Jadi kalau nggak penting nggak usah ngomong sama aku. Seolah-olah tuh mukamu bilang gitu, dia bilang gitu kan. Jadi oke, berarti nah kayak gini-gini nih, kalau stres tuh tandamu gimana? Apa yang kamu nggak suka dari aku kalau aku lagi burnout? Ini kan kecil-kecil tapi ini yang memicu kan. Terus harapanmu kalau aku lagi stres gimana gitu kan. Kayak dia bilang, kamu bilang aja, Pak aku butuh sendiri, Pak aku butuh ngerjain, anak-anak tolong dibawa pergi misalnya. Pokoknya aku gak mau denger suara anak-anak misalnya gitu ya. Sesimpel itu aku bakal lakuin kok, asalkan kamu gak menunjukkan tanda-tanda yang bikin aku tuh gak ngerti sebenarnya kamu kenapa gitu ya. Jadi kayak
mengantisipasi kalau kita stres, under pressure, burnout, biar nggak jadi masalahnya kemana-mana kan sama Bener. pasangan gitu. Kayaknya ke arah situ sih. Iya, iya, Ini iya. menarik waktu tadi Mbak Prita sempat bilang bahwa kalau emang akhirnya misalnya Nuca nih jadi kuliah, kita kan anak kita umur di 5 sama 7 ya. Jadi udah punya rutinitas sendiri karena aku baca juga anak tuh butuh rutinitas. Iya, benar. Penting untuk tumbuh kembangnya. Iya. Jadi di umur sekian di saat sudah menentukan akan sekolah harus ada jadwal hariannya Iya, juga. benar. Jam sekian sampai jam sekian. Misalnya ibu nggak bisa diganggu karena Iya. harus kuliah, ada kelas atau ada tugas. Bapaknya take over gitu. Iya, iya. Jadi memang perlu ada kesepakatan dan juga peraturan atau pengaturan secara detailnya gitu, Benar. secara timeline-nya. Jadi misalnya kalau kita udah oke nih, Nuca mau sekolah nih. Habis ini kita bareng-bareng bawa semuanya pitch ke anak-anak. Bener jadi Nah, panjang jadi gini ya. Tapi jadi persiapannya memang kalau buat ibu ngejar mimpinya nih, pertama tadi kuncinya kalau dari Mbak Debbie aku lihat adalah equal partnership ini sih. Betul. Pasangan tuh adalah kunci gitu ya dari segala hal. Udah enak diajak ngobrol, kita juga minta proposalnya lebih Betul. enak, approvalnya juga dapet gitu ya. Kedua tadi ya masalah domestik anak-anak, Iya. kesiapannya seperti apa, apakah anak-anak ini sendiri udah cukup umur dan lain-lain gitu ya dengan rutinitasnya sehingga kita juga bisa, oh aku punya waktu sendiri untuk Ya. belajar tuh di hari apa, di jam berapa sehingga anak-anak juga punya kegiatan masing-masing gitu ya. Kemudian yang ketiga yang penting juga adalah finansialnya ya. Betul. Karena kuliah itu kan bayar nih. Nah, Benar. gimana nih Mbak Debbie? Kayak misalnya harganya berapa? Terus ada nggak sih program beasiswa misalnya kayak aku gitu kan? Aduh aku mendingan kayaknya aku pengennya beasiswa. Kalau siap-siap bisa, mau boleh daftar nggak? nih. Iya, pengen daftar tapi beasiswa ada nggak? Ya, itu memang benar ya. The longer you wait, dan ini another advice that I always give to my students ya. Sebisa mungkin, apalagi kalau S2, sebenarnya sih alangkah baiknya kalau kita begitu selesai S1 langsung S2. Kenapa? Karena nggak bisa dipungkiri nanti the longer we wait, makin banyak yang harus kita consider, ya kan? Misalnya anak lah, apalah Iya, gitu. betul. Lagi pula kalau kita udah menikah kan, udah pasti misalnya expense sedikit pun itu harus dibahas dulu Iya. gitu ya, Benar, harus benar. dibahas dulu. Nah, kalau misalnya bisa early, as I did gitu ya, saya get rid of the education dulu before getting married. Itu pun akhirnya married sebelum S3 ya karena terpaksa dalam kutip gitu ya. Emang itu susah sih ya, tapi kita harus willing to bring it down a little bit. Kita harus willing to acknowledge bahwa oke nih nanti pas gua kuliah pasti ada kalanya agak seret dikit nih keuangan gitu, karena ya namanya kuliah jarang sih orang yang kuliah jadi kaya raya. Justru yang kuliah malah melarat gitu struggle-nya kan. harus ada dulu ya. Hungry college student gitu kan. Nah, beasiswa, I don't know about other universities ya, tapi saya tahu in my university itu lumayan banyak varian-varian beasiswanya yang gitu. all you have to do is just check out the website ya sgu.ac.id atau check out their Instagram gitu. Jadi banyak memang program-program beasiswa baik S1 maupun S2 yang diberikan yang sangat memudahkan baik yang S1 maupun S2 untuk melanjutkan studi. Oke, Bisa gitu ya. tuh. Jadi ini parents atau teman-teman semuanya yang udah kepikiran mau melanjutkan sekolah lagi di SGU, jangan lupa untuk menghubungi Counselor Education Program Master SGU, ya kan? Tadi udah disebutkan website-nya juga, terus ada kontaknya nanti kita tulis ya di bawah ini, dan nanti tinggal ditanya-tanya aja secara finansialnya tuh gimana sih biayanya, atau misalnya ada program beasiswanya nggak sih, langsung aja diintip-intip. Right. Gitu. Tadi balik lagi ke topik Mbak Dewi sempat bilang suaminya adalah dari yang frekuensinya sama. Jadi kita juga sempat ngobrol kan bahwa frekuensi apa sih benefitnya kita dengan punya pasangan yang frekuensinya sama? Apa sih benefitnya dengan kita punya obrolan yang ya aku sih sudah merasakan sebenarnya dengan Nuca yang sebelumnya belum entrepreneur terus akhirnya menikah sama aku, juga ada momennya dia shifting ke entrepreneurship, obrolannya juga agak berbeda nih, memasuki dunia baru nih sepertinya. Tapi ada nggak sih benefit khusus mungkin dari sisi psikiaternya atau psikologisnya atau dari Mbak Debbie sendiri, benefitnya punya pasangan yang sefrekuensi itu gimana sih? Oke, nah mungkin nanti yang sefrekuensi nanti Mbak Debbie mungkin punya lebih banyak pengalaman gitu ya. Nah kalau aku mungkin lebih banyak ke benefitnya apa sih kalau ibu gitu ya, ini spesifik ibu itu sekolah tinggi gitu kali ya. Yang pertama sih yang udah pasti anak ini jadi punya
benchmark yang bagus gitu ya menurutku. Ini sering banget aku bilang ke anakku yang gede ya, yang udah umur 7 tahun. Kan dia nanya gitu kan, "Mama kenapa sih kok mama tuh udah praktek, terus mama bikin sekolah, masih mama begini-begini. Mama dulunya emang pengen jadi apa? Kok sekarang kerjaannya jadi banyak banget gitu ya. Emang dulu-dulu banget tuh cita-citanya sebenarnya apa gitu kan." Itu antara dia nanya sama dia komplain beda tipis ya. Terus aku jawab dengan gini, "Iya, mama tuh suka ngajarin orang." Aku bilang gitu kan. Mama tuh suka ngajarin orang. Dari mama SD tuh mama suka pura-pura ngajar gitu kalau mama belajar. Nah, jadi kalau di anak-anak mama bikin sekolah, banyak anak yang bisa belajar dengan happy. Kalau mama ngajarin orang tua juga jadi banyak yang bisa belajar. Nah, terus message yang aku selipkan ke dia, kalau kamu suka sesuatu, lakukan sampai maksimal gitu, sampai mentok apa yang kesempatan yang ada tuh kamu mesti cari sampai ini. Makanya mama pengen sekolah lagi gitu, nunggu giliran sama kalian gitu. Kalian masuk dulu SD semua. Jam sekolahnya lama, terus mama mau sekolah lagi. Karena dengan mama sekolah lagi, aku bilang kan, mama jadi lebih tahu gimana sih sekolah anak-anak tuh yang benar tuh kayak apa gitu kan. Bikin sekolah anak tuh yang benar kayak apa. Bukan cuman di satu daerah, mungkin di Indonesia tuh kayak gimana gitu. Jadi ya itu anak umur 7 tahun, tapi kayaknya dia nangkep banget gitu ya. Kayak, oh berarti kalau aku seneng tuh aku mesti ngulik ya sesuatu sampai ini gitu. Jadi bisa jadi role model gitu untuk mereka ya. Aku pikir itu manfaat utama gitu ya, ketika ibu tuh bisa sekolah tinggi gitu. Apalagi kalau masih ada kesempatan ibunya udah bisa sekolah tinggi, tapi sesekali masih bisa nidurin mereka gitu kan. Jadi kayak nggak hilang kok, kayak Mbak Debbie bilang tadi gitu, nggak hilang sebenarnya gitu. Sih, kayak anak-anak kita juga gitu ya, suka nanya kan, Bapak Ibu sekolahnya sampai apa sih gitu. Kita cerita kita sekolah udah sampai S2 gitu. Terus anak kita yang 7 tahun bilang, aku pokoknya nanti kalau sekolah maunya sampai S3, aku pengen lebih dari Bapak Ibu gitu. Jadi kayak wow gitu kan. Ternyata bener ya, kita tuh bisa menginspirasi anak-anak kita menjadi benchmark buat mereka. Kayak sekolah, belajar tuh kayak gimana gitu ya. Apalagi mungkin kalau kita punya standar udah sibuk sekolah, kerja, terus masih bisa nidurin mereka lagi ya kan. Hal-hal kecil gitu ya. Hal-hal kecil gitu. Nah, kalau dari Mbak Debbie sendiri gimana? Yang segi pasangan sefrekuensi tadi. Benefitnya apa? Ya itu dia ya. Oke. Think about yourself as a partner. Ya. Do you find yourself attractive? Gitu. Karena that's what your spouse is gonna look at. Ya kan? Jadi kalau misalnya, again ya, I grew up with a mom who is a homemaker and I really appreciate her. Ya, saya sangat menikmati my childhood karena my mom was a homemaker. Tapi saya mengenal diri saya sendiri, saya juga nggak bisa kalau jadi homemaker. Saya udah ngalamin waktu cuti melahirkan 4 bulan nggak kerja. Itu benar-benar yang udah oh my god. Justru pekerjaan ibu rumah tangga itu nggak ada selesainya, Bo ya. Gitu. Jadi justru I do not underestimate it at all. Tapi I cannot do it. I have to be at the office, produktif dan sebagainya gitu ya. Now, do I like misalnya coming home to a spouse yang bisa cerita tentang pekerjaannya, yang bisa cerita tentang what did you do today? Omongannya cuma oh ya ini dapur rusak, ini. Or do you prefer somebody yang punya cerita tentang pekerjaannya dan sebagainya? I personally know that kalau suami saya dia sukanya somebody yang bisa cerita mengenai pekerjaannya. Mungkin ada suami-suami yang dia benar-benar pengennya ngomongin tentang anak doang karena di kantornya udah ngomongin tentang kerjaan. Ada gitu. Tapi I know my spouse gitu ya. Jadi itulah pentingnya kita sefrekuensi. Kenapa? We're on the same boat gitu, yang with the same destination. Jadi kita misalnya yang tadi Mas Aryo bilang ya, kalau misalnya Mbak Nucha kuliah lagi, itu bukan untuk Mbak Nucha doang, tapi that's for the family. Jadi it's not because Mas Aryo bilang I allow you, ya, I allow you, tapi berarti harus ini ya, cari duit sendiri gini. Syaratnya banyak ya. This is a partnership. You feel like, okay, let's do it. Okay, I feel that Mbak Nucha kuliah lagi, itu bakal benefit my family, benefit my kids, benefit our entire family, finance nantinya dan sebagainya. Saya pun merasa begitu. I did my schooling dan sebagainya, not only for Debbie. Saya merasa saya punya anak laki-laki 2 ya, dua-duanya laki-laki. I feel that one of my number one missions is, dan suami saya again sefrekuensi dengan visi ini. I feel that dengan saya kuliah tinggi dan
karir, sukses dan sebagainya, itu justru menunjukkan kepada anak-anak laki-laki ini bahwa hey, perempuan itu just as capable as men loh, gitu. Jadi don't you dare underestimate women. Gitu. Nanti kamu kalau punya istri jangan kamu rendahkan karena perempuan. I'm not telling them mereka harus cari istri yang S3, enggak, sama sekali enggak. Tapi justru don't underestimate them karena perempuan are just as capable. Nah, if you had girls, as I know you had girls, itu malah justru lebih direct lagi karena you are being role models for your girls gitu. And I think Mas Aryo should be happy with it. Oh iya, Don't you wanna have daughters who are strong-minded, who are Benar. intelligent, bisa Benar. sukses? Atau justru you like the idea of, oh enggak, saya nggak mau anak saya sukses karena nanti di dapur. I'm sure you don't like that idea kan? Aku pengen anakku, aku bersyukur banget punya Nucha sebagai role modelnya karena dalam hal aku nggak ngelihat Nucha sebagai satu karena banyak banget role-nya dalam hidupnya Nucha ini gitu. Jadi sebenarnya anakku bisa melihat pilihan yang banyak gitu. Dia bisa jadi ibu yang baik, dia bisa jadi ini dan bisa jadi semuanya dalam sekaligus. Karena contohnya lengkap lah, the all in one lah. Jadi aku menghargai ceritanya, bagus sekali. Dan tadi juga menyebutkan bahwa ini masalah kecocokan. Ada suami yang udah begak di kantor, pengennya sampai rumah ngobrolin bukan kantor, itu juga pilihan. Memang masalah kecocokan aja, bukan mana yang lebih baik gitu. Dan semoga kita semua juga bisa menemukan partner yang memang kecocokannya ada di situ gitu. Dan kembali lagi ke keputusan sekolah, menurutku juga ini adalah keputusan bersama. Dan kecocokan itu harus ada dalam memilih, dalam menentukan apakah sekolah apa enggak. Jadi bukan sekolah yang karena disuruh atau dibolehkan, tapi sekolah karena keputusan bersama. Benar. Gitu. Setuju. Jadi apapun keputusannya, apapun yang kita sudah pikirkan matang-matang, bahas sama pasangan, komunikasinya tadi seperti apa, kita tahu setiap pilihan kita pasti ada challenge-nya gitu ya. Pasti ada konsekuensinya. Nah, tinggal kita pikirkan aja kira-kira setiap keputusan kita tuh maunya apa sih, kemana. Yang penting kita memutuskan sesuatu karena kita. Jadi bukan karena pasangan misalnya nggak bolehin gitu ya, atau misalnya karena ada culture tertentu, tapi adalah karena kitanya gitu. Mungkin terakhir dari Mbak Prita dan juga Mbak Debbie ada yang mau disampaikan nih kepada parents semuanya? Oke, mungkin kalau aku terakhir kayak ya parents kenali masing-masing gitu ya, apa yang kita pengen gitu. Mungkin itu nggak harus terwujud dalam 1-2 tahun gitu, tapi apa yang kita pengen dan kenapa, itu paling penting sih. Jadi jangan sampai juga ambil sekolah lagi cuman karena itu keren kayaknya teman-temanku sekolah lagi gitu ya, atau itu luka pengasuhan kita yang sebelumnya gitu ya. Jadi aku pengen sekolah lagi, tapi kita punya motivasi yang kuat kayaknya. Kenapa aku pengen ambil itu, meskipun mungkin setelah ambil itu belum langsung ada tiba-tiba karir langsung naik gitu ya, tapi why-nya tuh kayaknya kita mesti pegang kuat. Itu sih kalau dari aku. Oke, dari Mbak Debbie. Ini saya mungkin agak deeper ini ya, philosophically nih ya. Who is the one and only person we're gonna live with forever until we die? Oke. Not our spouse. Apalagi kalau kita perempuan, statistik menunjukkan bahwa biasanya laki-laki meninggal duluan. Sorry to say, ya kan? I'm okay. Our children, what's gonna happen? They get married, they leave us, ya kan? The only person we're gonna live with until we die adalah diri kita sendiri. Ya. Invest on yourself. Karena you're gonna live with yourself forever. Sampai mati kita live with ourselves. Jadi make sure that you are the person that you like. Are you interesting? Ya, do you have hobbies? Do you have friends? Do you have education? Do you have passions dan sebagainya yang kita bakal sepanjang hidup kita happy. Bukan yang nanti at the rest of our life kita malah ngerasa yang oh my god, I didn't do this, I didn't do that. Regrets. Ya. Nah, part of it adalah being a good wife and good mother. Jadi maksudnya I would like to die one day thinking I've been a good wife, I've been a good mother. That's part of it. Tapi juga I have had passions, I have had hobbies, I have done my research, ada macam-macam kayak gitu ya. Jadi invest on yourself. An important investment adalah education juga. Education is a very important investment juga on yourself. It will open your worldview a lot lah, gitu ya. Mungkin kita nggak inget teori-teorinya atau macam-macam, tapi having gone to school, sorry to say, tapi seseorang yang pernah kuliah sama nggak pernah kuliah itu worldview-nya beda sekali. Bukan karena dia inget teorinya, tapi dia langsung terbuka worldview-nya ya. That's what education does, gitu. And I think that's what a mother can do for herself, yaitu invest on herself.
Beautiful. Ayo Mbak Nucha kuliah. Kayaknya Mas Aryo udah Kita tunggu episode berikutnya aja kali ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak parents untuk udah nonton, dan juga terima kasih Mbak Prita dan juga Mbak Debbie. Terima kasih juga untuk SGU. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share ke pasangan kalian. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.